Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita kesempatan dan kemampuan untuk hadir kembali menghadiri kajian pada sore ini dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita akan membahas buku yang ringkas dan sangat baik berkenaan dengan rukun iman, penjelasan mendasar berkenaan dengan rukun iman. Dan ini buku sangat indah yang kita anjurkan kepada jamaah sekalian untuk memilikinya. Ini dikarang oleh seorang ulama bernama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau adalah seorang ulama kibar yang keilmuannya diakui oleh kaum muslimin di seluruh dunia, terutama para ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ada baiknya kita untuk membahas muqaddimah di kitab ini. Kita akan membahas dari awal hingga akhir. Semoga jamaah semua bisa istiqamah mengikuti kajian ini. Buku ini sudah diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Rahman LC. Saya tidak tahu beliau, cuman kalau dari segi terjemahnya insyaallah sesuai dengan bahasa Arabnya. Maka saya tidak akan membaca Arabnya, namun langsung membaca Indonesianya. Nanti kita sekedar baca, kalau ada yang perlu saya jelaskan akan saya jelaskan. Nanti kalau Bapak sekalian ada hal-hal yang kurang dipahami, nanti silakan ditanyakan. Muqaddimah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana biasanya beliau membuka, beliau senantiasa mengucapkan khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu khutbah yang dibaca setiap memulai khutbah ataupun memulai tulisan. Itu dari innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kalau di sini terjemahkannya, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Dan memang Allah lah yang pantas untuk kita puji, karena Allah lah yang memberikan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat berada di atas jalan yang lurus, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhingga. Nikmat kita bisa bernafas, kita bisa mendapatkan udara yang segar, nikmat bisa melaksanakan ibadah-ibadah, salat berjamaah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan amalan-amalan yang lainnya. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu, belajar di masjid, belajar mempelajari ilmu agama ini. Terutama ini adalah ilmu berkaitan dengan akidah, prinsip-prinsip Islam. Syekh mengatakan sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya. Jadi memohon pertolongan dalam hal apapun. Dalam ibadah kita minta tolong kepada Allah. Dalam belajar seperti ini kita minta tolong kepada Allah agar diberikan pemahaman yang benar, sehingga kita memahami agama ini dengan sempurna dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan membuatnya paham masalah agama. Maka dengan kita belajar seperti ini, memahami agama, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan berarti kita termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita juga meminta ampun kepadanya karena banyak dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa-dosa yang kecil ataupun yang besar, yang sengaja pun yang tidak sengaja. Terutama pada masa-masa seperti kita ini, banyak sekali dosa-dosa berkeliaran
berkeliaran di luar ataupun di dalam rumah kita. Oleh karena itu kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nastaghfiruh. Kita meminta ampun kepada Allah saja. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Karena diri kita, jiwa kita ini mempunyai jiwa yang kerjaannya dia mengajak kita untuk berbuat maksiat. Hawa nafsu ini kadang memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat, melanggar syariat Islam, melakukan kemaksiatan, maka kita perlu berlepas diri dari jiwa yang mengajak kepada kejelekan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari keburukan diri kita. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah dari jeleknya amal perbuatan kita. Karena kadang amalan kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan itu adalah amal-amal yang jelek. Maka kita berlindung kepada Allah dari buruknya perbuatan dosa kita, karena dosa itu memiliki efek. Ya. Di antara dosa ada dosa yang membuat kehidupan kita ini tidak berkah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah kepada orang yang bertakwa dan beriman. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka keberkahan itu akan hilang dari kita. Dan ini keterangan ini banyak sekali ya, di antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang efek-efek ataupun pengaruh dosa terhadap kehidupan. Ini sangat banyak sekali menjelaskan bahwasanya dosa itu bisa berimbas menjadi musibah bagi kita. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa suatu hamba kecuali karena ada dosanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah di suatu negeri kecuali juga karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Sebagaimana Allah berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Dan telah nampak kerusakan di daratan ataupun di lautan itu karena apa atau dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Maka bisa jadi musibah-musibah yang menimpa negeri ini juga karena banyaknya kemaksiatan yang merajalela. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepadanya agar dijauhkan dari kejelekan perbuatan kita. Efek-efek jelek yang disebabkan karena perbuatan kita, dosa-dosa kita. Kemudian barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Ya, ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hal ini. Bahwasanya Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia juga menyesatkan dengan siapapun yang Ia kehendaki. Dan tentunya dengan hikmah yang Allah berikan. Kalau kadang kita memberikan nasihat kepada orang, ternyata orang tidak menerima, karena memang hidayah itu di sisi Allah. Yang memiliki hidayah, yang berhak memberikan seseorang atau membuat seseorang itu mendapatkan petunjuk, itu hanyalah Allah. Sementara kita sebagai manusia, entah itu guru ataupun bapak menasihati anaknya, guru menasihati murid-muridnya, atau ustadz menasihati jamaahnya, itu hanya sekedar memberikan hidayatul irsyad, itu petunjuk untuk bimbingan saja. Barang siapa yang melaksanakan melaksanakan sholat, maka dia akan dapat pahala. Kemudian yang tidak melaksanakan sholat, dia akan mendapatkan dosa. Ustadz atau orang hanya bisa menyampaikan hal ini. Namun siapa yang bisa membuat orang yang kita ajak ini bisa menerima ajakan kita dan mengamalkan apa yang kita perintahkan, itu hanyalah Allah. Maka kita jangan bersedih kalau ada seorang yang kita berikan petunjuk atau berikan masukan, kemudian dia tidak menerima. Karena cukuplah kita memberikan, kewajiban kita hanya menyampaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan saja. Tugas Rasulullah hanya menyampaikan, dan orang yang beriman maka akan beriman sendiri. Allah yang memberikan petunjuk kepada dia. Namun orang yang tidak beriman, maka Allah sudah menghendaki dengan hikmah dan kebijaksanaannya, Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaika illal balagh." Dan tidaklah tugasmu wahai Nabi Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin.
tidaklah tugasmu kecuali hanya menyampaikan dengan penjelasan yang jelas. Maka tugasnya Nabi Muhammad dan juga pengikutnya Nabi Muhammad, para dai, para ustaz ataupun para guru ataupun kita sebagai ayah-ayah, ketika menasihati anak-anak, kita hanya menyampaikan saja. Yang penting kita sudah amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah menjelaskan kepada manusia bahwa inilah jalan yang lurus dan ini jalan yang menyimpang. Ikuti jalan yang lurus dan jangan ikuti jalan menyimpang. Perkara nanti dia menerima atau tidak menerima, itulah Allah yang menentukannya. Dan manusia itu sendiri yang memilih jalan itu sendiri. Karena seorang atau manusia itu sudah dibekali akal, sehingga dia bisa memilih mana jalan yang lurus dan mana yang jalan jelek. Ketika dia ditunjuki jalan yang lurus, kemudian dia tidak mau, maka itu akibat dia sendiri. Maka ketika Allah menyesatkan dia, maka Allah tidak zalim, karena dia sendiri yang memilih jalan itu. Ya, saya kira paham insyaallah ya. Oleh karena itu tugas kita adalah menyampaikan. Adapun perkara memberikan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lihat Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya itu beliau gencar ya. Dakwah ketika sudah diangkat sebagai nabi, kemudian diangkat sebagai rasul, diperintahkan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan. Dakwahkanlah tauhid ini, dakwahkanlah Islam ini kepada manusia. Maka beliau pun mendakwahkan manusia. Beliau mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Tidak ada yang berhak diibadahi, maka kalian akan beruntung. Karena inti dakwahnya Nabi SAW pada awal-awalnya beliau mengajak kepada tauhid, yang mengisahkan Allah. Karena kita melihat ternyata orang-orang kafir Quraisy itu adalah para penyembah berhala. Mereka banyak menyembah. Ada berhala itu bersifatnya seperti patung, ya, mereka menyembah ke patung. Ada yang sifatnya pohon keramat, ya, mereka menyembah pohon keramat. Ada yang sifatnya batu, mereka sembah batu. Kuburan, mereka sembah kuburan. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain disebutkan, bahwasanya yang disembah sama kaum musyrikin itu bermacam-macam. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, bintang, dan sebagainya. Ada yang menyembah api. Orang-orang Majusi, mereka menyembah api. Dan dakwah yang pertama dikasih oleh Nabi Muhammad, didakwahkan oleh Nabi Muhammad adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Dan beliau gencar sekali. Dan ada yang mendapat hidayah dan ada yang tidak mendapatkan hidayah. Karena tugas beliau hanya apa? Menyampaikan. Beliau menyampaikan dengan baik, orang terima, enggak terima. Bahkan pamannya sendiri siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab, dia tidak terima. Padahal Nabi Muhammad SAW beliau mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada surga, mengajak untuk beribadah kepada Allah saja. Maka barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah untuk menerima agama Islam ini, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ya, karena Allah kalau sudah memberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa seorang pun menyesatkan. Dia berupaya demikian, misalnya dia membujuk, misalnya ada orang yang sudah mendapatkan hidayah, kemudian orang-orang kafir pada datang kepada dia ngasih tidak mau, ngasih makanan, ngasih apa, biar dia murtad. Kalau Allah sudah memberikan hidayah sama dia, enggak bakal orang itu bisa menyesatkan dia. Begitu juga orang yang telah Allah sesatkan, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, sudah disesatkan sama Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Karena oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika beliau dakwah terus, mereka enggak kapal-kapalnya, mereka enggak juga masuk ke dalam Islam, karena memang sudah ditakdirkan dia tidak mendapatkan hidayah. Dan memang Abu Jahal sendiri juga tidak mengambil hidayah yang sudah jelas dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mendapatkan perkataan seperti ini, dan ini sebenarnya perkataan ini dari Nabi SAW sendiri ya, sebagaimana dulu di kajian yang pertama kita telah menjelaskan tentang khutbatul hajah. Dan lafaz-lafaz ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah berikan kesesatan, dia menjadi orang yang menyimpang, maka tidak ada yang bisa memberikan nasihat. Maka ketika mendengar seperti ini, kita hendaknya minta hidayah kepada Allah agar kita istiqomahkan di atas Islam yang benar ini, agar kita istiqomah hingga akhir hayat kita. Dan juga kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita juga senantiasa di dalam atau di atas agama Islam yang lurus ini. Oleh karena itu, di antara doa-doa yang indah adalah kita ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari ya, setiap kita membaca Al-Fatihah berarti kita sudah meminta hidayah. Hidayah di sini
bisa bermakna hidayah, artinya agar kita diistiqomahkan di atas jalan yang lurus, karena Islam ini sudah lurus. Kalau kita minta hidayah setelah masuk Islam, artinya kita minta diberikan kekuatan kepada Allah agar istiqomah di atas Islam dan jangan sampai murtad masuk ke agama yang lain. Atau juga agar kita diberikan hidayah kepada Allah agar bisa mengamalkan Islam ini dengan benar. Karena kita melihat sendiri bahwasanya mayoritas kaum muslimin itu masuk Islam karena dia lahir dari kedua orang tuanya muslim. Namun beberapa orang masih belum paham tentang hakikat Islam. Maka perlu kita belajar, minta kepada Allah hidayah agar kita diberikan hidayah, petunjuk, ilmu agar kita memahami Islam ini dengan pemahaman yang benar. Maka itu doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Itu dari para sahabat, para nabi, para sahabat, di antara mereka adalah para syuhada, para orang-orang saleh, para orang yang siddiqin. Bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sudah tahu ilmu, namun dia menolak ilmu itu. Sudah tahu bahwasanya dia sudah belajar, bahwasanya misalnya hukum ini adalah seperti ini, bahwasanya akidah yang benar seperti ini, ya, jalan yang lurus adalah seperti ini. Namun dia tidak mau mengikuti jalan ini. Namun dia karena hal-hal yang lain, dia menolak hal ini karena mungkin jabatannya sudah tinggi, atau karena keinginan-keinginan duniawi, atau karena dia khawatir nanti kalau dicela oleh pengikutnya. Sebagaimana Abu Thalib, beliau tidak mau mengikuti agamanya Islam ini, agamanya Nabi Muhammad SAW, karena apa? Karena khawatir nanti orang-orang Quraisy mereka mencela Abu Thalib, karena seperti itu. Karena itu beliau menyanandungkan syair bahwasanya yang menjelaskan bahwasanya saya tahu bahwasanya agama yang benar itu agamanya Nabi Muhammad. Namun karena saya khawatir nanti kaumku, yaitu orang-orang Quraisy, mencelaku dan merendahkanku, maka saya tidak akan masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad. Dengan itu dia tersesat, akhirnya masuk dalam neraka. Meskipun nerakanya itu tingkatan yang paling rendah, dan paling rendah neraka itu kalau kita masuk ke dalamnya, maka kepala kita akan mendidih saking panasnya api neraka itu. Ya. Kemudian kita juga berlepas diri dari jalan orang-orang yang sesat, ad-dhalin, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang sesat adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dikatakan sesat? Karena mereka semangat dalam beribadah, cuma tidak di atas petunjuk, tidak berdasarkan ilmu. Jadi hanya modal semangat, namun dia ibadahnya, akidahnya itu tidak berdasarkan ilmu, hanya mengikut saja. Maka mereka disebut sama Allah sebagai orang-orang yang menyimpang. Namun hidayah yang kita inginkan adalah hidayah ini, hidayah yang lurus, Islam yang lurus, yang berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat. Sehingga dengan ini kita akan senantiasa di atas jalan yang lurus. Ini kita senantiasa minta kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, disebutkan dalam Arba'in An-Nawawiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini sesat, kalian semua ini menyimpang, tidak berada di atas hidayah, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepada aku. Maka kita di sini diperintahkan untuk minta petunjuk. Ahdikum, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada dia. Maka solusi pertama agar kita mendapatkan hidayah adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika sholat itu kita harus betul-betul paham artinya. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Istiqomah di atas Islam ini dan diberikan petunjuk untuk bisa memahami agama ini dengan benar dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu kita juga mencari sebab. Jadi kita tidak hanya berdoa saja, tapi kita juga harus usaha. Usahanya gimana? Ya kita datangi kajian-kajian, kita belajar. Kalau bisa membaca, kita baca. Dan alhamdulillah sekarang banyak buku-buku terjemahan. Maka kita baca buku terjemahan. Di antaranya juga adanya kajian-kajian seperti ini, kita berharap agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga semoga kita bisa istiqomah di atas jalan ini, yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga dengannya kita mendapatkan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Kemudian Syekh mengatakan, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Ini dua syahadat ya, dua syahadat, persaksian. Orang bersaksi itu betul-betul memahami apa yang dia saksikan, dan dia meyakini dalam hati, dan dia mengucapkan dengan lisan, dan juga mengamalkan dalam keseharian. Ketika kita mengatakan saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, maka keyakinan kita adalah saya bersaksi bahwasanya di alam semesta ini tidak ada yang berhak disembah. Jadi seorang pun tidak berhak menyembah sesuatu pun, baik itu matahari, bulan, bintang, ataupun malaikat, langit, bumi, ya, gunung, batu, kuburan, pohon, ataupun manusia, baik itu manusia yang mulia seperti para nabi, ataupun para wali, orang-orang saleh, ataupun semuanya itu tidak berhak sama sekali untuk diibadahi, dan tidak boleh kita beribadah kepada mereka dengan segala macam ibadah. Maka yang berhak disembah satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja, dan tidak ada sekutu baginya. Itu keyakinan kita. Harus kita mantapkan keyakinan ini dan kita ucapkan dengan lisan kita, kemudian kita amalkan dalam keseharian kita. Kemudian kita dakwahkan kepada manusia. Barangkali saudara-saudara kita belum paham masalah ini ya. Karena kita melihat ternyata masih banyak orang-orang yang mengkultuskan orang-orang yang saleh. Maka ini kekurangan dalam masalah syahadat ini. Mereka belum memahami dengan pemahaman yang benar. Maka perlu kita menjelaskan kepada mereka bahwasanya makna la ilaha illallah itu bahwasanya semua ibadah tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah saja. Kita melaksanakan sholat, rukuk, sujud ini hanya kepada Allah. Kita tidak boleh sujud kepada manusia, tidak boleh sujud kepada makhluk-makhluk yang lain. Yang berhak kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta tolong dalam hal-hal yang sangat susah yang tidak bisa dimampui oleh makhluk, itu hanya kepada Allah. Dan macam-macam ibadah yang lain itu hanya yang berhak diberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ketika kita meyakini ini, kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini bukanlah Tuhan, namun beliau adalah seorang hamba Allah. Beliau adalah manusia. Ya. Kemudian kita juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa, namun dia adalah manusia pilihan, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah, untuk berdakwah menyampaikan agama Islam ini. Maka kita memuliakan beliau, kemudian mengikuti ajaran beliau dan membenarkan beliau. Dan orang-orang pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa saya ini adalah utusan Allah, di antara manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman mereka mendustakan bahwasanya Nabi Muhammad ini bukan nabi dan bukan rasul. Oleh karena itu kita tahu di ayat-ayat Al-Quran mereka mendustakan bahwasanya Nabi Muhammad ini bukan nabi dan bukan rasul. Mereka mengingkari hal itu. Namun orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad bukanlah seorang pendusta. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai orang Muslim zaman sekarang, kita juga meyakini seperti itu, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah manusia pilihan. Beliau adalah hamba Allah dan beliau juga utusan Allah yang mengemban Islam ini, yang membawa Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini bukan rasul.
Al-Quran ini bohong, ini buatan manusia, buatannya Muhammad. Nah, ini keyakinan orang-orang siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Muhammad itu majnun. Muhammad orang gila. Dia bukan rasul, bukan nabi, tapi dia orang gila. Dia orang penyihir. Dia orang dukun. Al-Quran ini dibuat-buat sama Nabi Muhammad. Al-Quran ini dikarang sama orang lain, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini mereka melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad untuk mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar adalah kita bersaksi, seorang muslim bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah, dan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah. Dia manusia, tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita kultuskan. Namun beliau adalah seorang rasul yang mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beriman kepadanya, kemudian memuliakannya, membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Oleh karena itu maknanya adalah kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran ini adalah wahyu. Begitu juga perkataan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya sendiri. Namun dia adalah tidak lain, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, pertama, ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, pertama kita adalah membenarkan atau mengimani beliau. Yang kedua, membenarkan apa saja yang disampaikan oleh beliau. Yang ketiga, kita mentaati segala perintah beliau. Ketika beliau memerintahkan dalam hadis, misalnya memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kita langsung taat. Atau Rasulullah SAW melarang sesuatu, misalnya Rasulullah SAW melarang untuk janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, misalnya la tabaghadu wa la tadabaru. Rasulullah SAW mengatakan janganlah kalian wahai kaum muslimin saling membenci, maka kita taat, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Dan Rasulullah SAW memerintahkan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara yang muslim yang lain. Maka kita menjadikan hadis ini perintah Nabi SAW ini untuk kita taati. Kita katakan sami'na wa ata'na, ya Allah, ya Rasulullah, kita dengar dan kita mentaati. Ya, kemudian yang terpenting adalah kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita bersyahadat bahwasanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang terpenting adalah kita mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Dalam masalah akidah, masalah muamalah, masalah ibadah, kita harus sesuaikan apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita tidak membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan salawat dan salam yang banyak kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini salawat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat beliau. Ya, meninggikan derajat beliau. Sehingga beliau akan memperoleh al-maqam al-mahmudah, maqaman mahmudah, makam yang terpuji nanti di akhirat. Dan ini juga doa salawat dari Syekh ini, semoga Allah melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada keluarga beliau, ya, kemudian kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti dengan baik. Nah, kita catat di sini orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mengikuti para sahabatnya dan keluarganya dengan baik sampai hari kiamat, siapapun mereka akan mendapatkan salawat ini. Nah, ini mukadimah dari beliau. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Adapun setelahnya, ya kita tambahkan tadi ya. Di antara adab kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika disebut Nabi Muhammad ataupun Rasulullah, maka kita diajarkan untuk mengucapkan
sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersalawat seperti itu, kita kan pertama kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala pertama, sehingga kita mendapatkan pahala. Yang kedua, kita juga mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, "Shallu alayya," bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni aina ma kuntum. Karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Namanya orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang pelit itu orang yang apabila aku disebut kemudian dia tidak bersolawat. Maka dianjurkan ketika kita membaca ataupun mendengar orang berbicara dengan menyebut Nabi Muhammad, maka kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik itu dengan salawat suara keras ataupun suara lirih. Tentunya salawat ini dengan salawat yang dianjurkan ya, yang salawat dianjurkan, karena salawat ini artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini harus ada tuntunannya. Gimana kita tata cara kita bersolawat. Oleh karena itu para sahabat mereka paham betul bahwasanya solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan banyak hadis-hadisnya ya. Di antaranya mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, kita sudah tahu cara mengucapkan salam kepadamu. Mengucapkan salam kepadamu baik ketika salat ataupun di luar salat kita sudah tahu. Namun kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Kata mereka, "Bagaimana kita bersalawat kepadamu wahai Rasulullah?" Ini hadisnya sahih ya, dan dia diriwayatkan oleh Muslim. Riwayat Muslim, Anda pernah baca dan juga disampaikan oleh beberapa ustaz ketika di kajian. Bahwasanya para sahabat ini bertanya tentang bagaimana tata cara bersalawat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk bersalawat, di antaranya adalah salawat yang disebut salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Itu salawat yang bagus, sempurna, dan itu bisa kita baca ketika kita di tasyahud awal dan tasyahud akhir, atau ada yang mengatakan tasyahud akhir saja. Nah, salawat-salawat seperti ini harus ada dalilnya, tuntunannya, sehingga kita tidak membuat salawat-salawat baru. Dan sangat disayangkan pada zaman ini banyak sekali orang-orang membuat salawat sehingga mereka betul-betul menyanyikan seolah-olah dia adalah nyanyian. Bahkan ada yang sangat lebih disayangkan sekali, ada yang memakai nada dangdut kemudian dipakai untuk salawatan. Maka ini sangat disayangkan. Salawat ini kita berdoa kepada Allah agar Allah memuliakan Nabi Muhammad dan meninggikan derajatnya. Namun sebagian orang memakainya sebagai lagu-lagu, nyanyian, dan memakai lafaz-lafaz yang sendiri. Oleh karena itu kalau kita merinci, meneliti apa yang disampaikan oleh, apa yang dibuat-buat oleh sebagian manusia, kita mendapati banyak kesalahan. Baik kesalahan dalam bahasa Arab ataupun kesalahan dalam maknanya. Di antara mereka terlalu berlebihan memuji Nabi Muhammad. Dalam salawat-salawat yang mereka buat terlalu berlebihan. Menganggap Nabi Muhammad itu memiliki ilmu gaib, mengetahui hal yang gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Namun mereka berlebihan memuji Nabi Muhammad dengan pujian-pujian yang berlebihan. Hendaklah kita mengikuti para sahabat. Sahabat itu tidak membuat-buat. Mereka sangat paham sekali bahasa Arab. Seandainya mereka dibolehkan untuk membuat salawat, membuat pujian kepada Nabi Muhammad dengan pujian sendiri, maka mereka akan membuat, karena mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka adalah orang Arab yang betul-betul bahasanya fusha.
bahasanya masih murni. Dan bisa jadi orang-orang Arab sekarang itu bahasanya tidak sefasih bahasa para sahabat. Karena para sahabat mereka masih Arab yang murni. Bahasanya masih bahasa yang kalau di ilmu saraf atau ilmu nahwu mereka masih sesuai dengan kaidah. Mereka mampu untuk membuat salawat-salawat yang lebih indah daripada salawat-salawat yang dibuat oleh orang-orang zaman sekarang. Namun mereka tidak membuat salawat itu. Padahal mereka orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Namun mereka malah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kita sudah tahu tentang bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami bagaimana kita bersalawat kepadamu. Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kita bersalawat atasmu wahai Rasulullah? Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW agar ibadah mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pun mengajarkan salawat yang benar. Dan hendaknya kita ketika mendengar nama beliau maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam dengan kita hayati ya. Jadi ketika kita membaca salawat itu kita hayati maknanya. Itu juga dengan doa-doa yang lain kita hayati maknanya sehingga diharapkan doa kita ataupun apa yang kita dapatkan ini terkabul dan itu lebih meresap ke dalam hati kita. Baik, barangkali demikian ya, sampai sini saja mungkin. Karena ini masih mukaddimah dan nanti selanjutnya kita lanjutkan. Saya harapkan ini buku disimpan atau gimana baiknya, dibawa ke rumah atau disimpan di sini. Kalau dibawa rumah kelebihannya itu bisa dibaca di rumah sebelum kajian kita baca dulu, kemudian nanti saya sampaikan keterangannya. Setelah keterangannya sampaikan, kalau dari Bapak sekalian ada pertanyaan bisa tanya langsung. Ustaz, maksudnya perkataan ini di buku ini gimana? Nah, kita nanti bisa tanya. Jadi ilmu kita bertambah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ya, kita harapkan kajian ini rutin ya, sehingga kita harapkan hadir semua, kemudian bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Nanti saya harap kalau ada poin-poin penting nanti dicatat. Jadi kita di model kayak di kelas juga nggak apa-apa. Jadi kita seperti belajar. Jadi ada bukunya, kemudian ada buku catatan. Jadi kalau ada tambahan seperti yang saya sampaikan tadi, nanti dicatat. Ya, dicatat. Kemudian nanti bisa diulang-ulang di rumah atau disampaikan ke keluarga, sehingga akan bermanfaat lebih banyak. Dan nanti banyak poin-poin yang perlu dihafal. Ya tidak harus hafal, yang penting paham. Sebenarnya kalau bisa hafal alhamdulillah. Karena nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang ada di kitab ini, sehingga nanti akan mendapatkan hadiah insyaallah. Namun bukan sekarang tapi pertemuan berikutnya. Ya. Barangkali sekian. Ada yang ditanyakan? Silakan. Iya, betul. Ketika sedang khutbah Jumat, Iya. ketika disebutkan namanya kita diberitakan kemudian khutbah Jumat. Iya, betul. Nah, karena itu khilaf, ada perselisihan ulama. Apakah ketika khutbah Jumat kita kan pertama ada dua bertentangan ya. Jadi pertama ketika ada perintah ketika disebut nama Nabi Muhammad kita diperintahkan untuk menjadikan salawat. Dan juga perintah ketika khatib berdiri diperintahkan untuk diam dan tidak berbicara. Barang siapa berbicara maka telah berbuat sia-sia dan pahala khutbahnya, pahala Jumatnya hapus. Maka ulama berselisih dalam hal ini. Ana sendiri masih belum bisa menguatkan mana yang pendapat yang kuat. Namun hati-hatinya diam karena khawatir gugur pahala salatnya, pahala khutbahnya. Namun ada yang mengatakan yang dimaksud la ghauta, jadi barang siapa yang berbicara mengatakan kepada saudaranya diam kamu, maka ini telah berbuat sia-sia. Padahal kalau itu kalau berbuat sia-sia, tapi kalau salawat itu kan bukan sia-sia. Maka ada yang mengatakan enggak apa-apa. Karena ini bukan sia-sia, bahkan berpahala gitu. Tapi wallah alam, kalau menurut ana hati-hatinya kita diam saja. Diam. Tapi wallah alam, ana masih belum bisa merajikan, bisa menguatkan pendapat ini. Memang ada dua pendapat ini.
Karena memang bertentangan secara zahirnya ya. Baik. Ya, baik. Sudah ya, barangkali kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pada halaman 2. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.